Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Ya, ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar, ya harus seperti ini, harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi apa, untuk Charlo, apa jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, Mas. Masa depan juga ini nih katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu, ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak, untuk kultur jaringan. Oh ya, itu apa, lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, Oh, mantap. Ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar, ya harus seperti ini, harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi apa, untuk pertanian, ya. Kita tiap tahun selalu memonitor kok, apa, anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih, itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin apa, robot pembersih ini, pembersih terumbu karang. Jadi itu sangat, saya kira sangat baik sekali, ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan, ya. Jadi penting sekali untuk pemanfaatan AI, misalnya untuk mengecek pH tanah, lalu drone untuk penyemprotan misalnya pupuk atau pestisida. Ini sangat, saya kira ini salah satu cara lah untuk, sekali lagi, untuk peningkatan kapasitas pertanian kita, dan juga ini biar anak-anak muda bisa terlibat lagi di pertanian. Jadi saya kira ini kita apresiasi, ya Bu Rektor, ya. Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sini dikatakan ditanya mahasiswa soal pembangunan Papua, Gibran Raka Buming Raka jawab tegas jangan sampai kena OTT. Nah, teman-teman, memang kalau setiap kali ada pertanyaan kepada Wakil Presiden Gibran, teman-teman, ya tidak tahu kalau kalian, ya, tapi ketika giliran Pak Wapres Gibran menjawab itu, kita kayaknya deg-degan, ya. Karena deg-degan, karena kadang-kadang apa yang ditanyakan, ya, dan jawaban yang disampaikan oleh Wapres Gibran kadang membingungkan, ya, kadang tidak terlalu jauh-jauh dari AI, ya, dan lain sebagainya. Nah, silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Ya, di sini dikatakan Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua, terutama pada sektor kesehatan dan juga pendidikan. Dalam acara talkshow yang bertajuk Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Jawa Tengah pada Senin 26 Januari 2026, Gibran mendapatkan pertanyaan yang kritis dari seorang mahasiswi. Nah, dengar-dengar Mas Wapres adalah orang yang diberi mandat oleh Presiden untuk mengelola Papua. Bisa dibilang mandat ini cukup berat, ya Pak, karena ini tertuang juga dalam keputusan Presiden, kata Frida, seorang mahasiswi UKSW. Nah, teman-teman, menurut Mas Wapres, seberapa optimis dan yakin Mas Wapres dalam membuat Papua sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, tanya Frida. Menurutnya, tak sedikit wilayah Papua yang masih belum bisa setara dengan wilayah Jawa.
Wapres menjawab bahwa dirinya sangat optimis untuk membangun Papua. Hanya saja perlu usaha yang tidak instan. Sesuai dengan mandat yang ada, kita memang ditugaskan untuk mengawal pembangunan ini di Papua ya, ungkap Gibran Rakabuming. Kalau optimis, saya optimis, tapi yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Pembangunan kan berkelanjutan, tidak bisa instan, sambungnya. Nah, tentu dirinya percaya beberapa program yang akan terus dijalani sesuai dengan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Namun Gibran menggarisbawahi pembangunan ini akan dapat tercapai apabila didukung oleh lembaga eksekutif di tingkat daerah dan masyarakat khususnya warga Papua. Asalkan setiap dana otsus, otonomi khusus dan APBD, kegiatan-kegiatan kementerian lembaga yang ada di sana itu dikawal bersama. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, harus dibantu oleh gubernur, bupati, wali kota, tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, mahasiswa Papua. Jadi setiap rupiah yang disalurkan ke sana benar-benar bisa berdampak ke warga, jelas Gibran. Jadi jangan sampai ada lagi, mohon maaf, temuan-temuan atau ada yang kena OTT. Ini nanti yang memperlambat pembangunan di Papua lanjutnya. Kini pengawasan keuangan mulai dari pembangunan APBD dan APBN sudah dapat dimonitor secara digital. Nah, kemudian teman-teman, apa yang menjadi jawaban Wapres Gibran dalam tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto untuk bisa memonitor pembangunan Papua supaya sejajar dengan daerah-daerah yang lain, sehingga siapapun bisa ikut mengawal dan mengevaluasi pembangunan Papua. Makanya terkait eksekusi lapangan, penggunaan APBD, APBN ini kan semuanya sekarang termonitor ya. Sudah ada versi digitalnya juga, terang Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi saya harap teman-teman Papua yang ada di sini ikut mengawal, ikut memonitor, ikut mengevaluasi, ikut memberi masukan terkait pembangunan yang ada di Papua, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali mengunjungi tanah Papua untuk menekankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus berjalan efektif. Selain itu, dirinya memantau percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta optimalisasi dana otonomi khusus agar pembangunan semakin maju dan juga merata. Nah, teman-teman, itulah jawaban Gibran ketika ditanya mengenai pembangunan di Papua, teman-teman. Dan tentu dialog-dialog seperti ini ini membuka wawasan-wawasan kita seperti apa rencana Mas Wapres Gibran terhadap tugas yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena kata Mas Wapres Gibran bahwa dia tidak memiliki visi misi, yang memiliki visi misi itu hanyalah presiden dan tentu apa yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka itu yang akan dia jalankan. Oke, kita lanjut ke berita yang lain. Bahlil beberkan 4 fokus energi Prabowo, dari stop intervensi hingga target swasembada nasional. Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan 4 fokus utama kebijakan energi Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menjadi arah kerja pemerintah ke depan. Bahlil menyatakan Presiden Prabowo menempatkan sektor energi sebagai agenda strategis negara yang tidak bisa ditawar. Fokus pertama adalah kedaulatan energi yang menegaskan pengelolaan energi nasional harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Kemudian yang pertama itu adalah kedaulatan energi. Itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun, ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis 29 Januari 2026.
Fokus kedua adalah penguatan ketahanan energi nasional. Bahlil mengungkapkan kondisi cadangan energi Indonesia saat ini masih rentan dengan ketahanan hanya sekitar 21 hari. Pemerintah pun menargetkan peningkatan signifikan hingga 3 bulan melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan energi. Yang kedua adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 3 bulan dan ini pasti kita akan membangun stroke, katanya. Agenda ketiga yang ditekankan Presiden adalah kemandirian energi. Menurut Bahlil, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak masih sangat besar dan menjadi tantangan serius. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, ucapnya. Adapun fokus keempat sekaligus tujuan akhir kebijakan energi pemerintah adalah swasembada. Ya, Bahlil menegaskan langkah menuju swasembada akan ditempuh secara bertahap dengan strategi yang terukur. Dan yang keempat itu adalah swasembada pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada, itu tegas Bahlil. 4 fokus tersebut, lanjut Bahlil, menjadi kerangka besar arah kebijakan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sekaligus landasan kerja dan Kementerian ESDM dalam memperkuat posisi energi Indonesia dari sisi kedaulatan ketahanan hingga kemandirian jangka panjang.